Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semua, sekarang kita akan membahas tentang program linier. Soal selanjutnya yaitu nomor 3A. Nah, di sini kita diminta untuk menentukan daerah himpunan penyelesaian, ya, gambar di HP-nya. Dari sistem pertidaksamaan yang diketahui, jadi tidak hanya satu pertidaksamaan saja. Oke, nah sesuai kesepakatan yaitu yang diarsir adalah yang bukan DHP, karena untuk mempermudah. Soal nomor A kita punya X lebih besar sama dengan 0, Y lebih besar sama dengan 0, dan 5X ditambah 3Y lebih besar sama dengan 15. Untuk langkah yang pertama yaitu kita gambar garis dari persamaan X sama dengan 0, kemudian Y sama dengan 0, kemudian 5X ditambah 3Y sama dengan 15. Kita cari titik potongnya terlebih dahulu. Dari 5X ditambah 3Y sama dengan 15. Kita menggunakan cara cepat. Kita buat dulu. Misalnya ini X, ini Y, kemudian X, Y, ini kurang 1, 0, sini 0. Jika X-nya 0, maka 5 kali 0, 0, kemudian 3Y sama dengan 15. Maka Y sama dengan 15 dibagi 3, berarti hasilnya 5. Terus jika Y-nya 0, maka 5X sama dengan 15, maka X sama dengan 3. Sehingga kita peroleh, saya ulangi, jika X-nya 0, maka 3Y sama dengan 15. Hasilnya Y sama dengan 15 bagi 3, hasilnya itu 5. Jika Y-nya 0, maka 5X sama dengan 15, maka X sama dengan 15 dibagi 5, hasilnya yaitu 3. Berarti sekarang kita punya 0,5 dan 3,0. Oke, sekarang kita gambar di sebelah samping sini dari garis-garis tersebut. Nah, seperti ini. Kita akan menggambar 0,5 dan 3,0. 1, 2, 3, 3,0, 1, 2, 3, 4, 5, 0,5. Oke, sekarang setelah kita meletakkan titik-titik potongnya, selanjutnya kita buat garisnya. Kita hubungkan garis yang sesuai, yaitu 5X ditambah 3Y. Nah, jangan lupa dikasih nama. Ini adalah garis 5X ditambah 3Y sama dengan 15. Kemudian untuk garis X sama dengan 0 itu sama saja dengan sumbu Y. Dan ini X sama dengan 0 ya. Dan untuk Y sama dengan 0 sama saja dengan sumbu X. Ini Y sama dengan 0. Sudah selesai, baru sekarang kita uji titik untuk menentukan DHP-nya. Sekarang kita uji titik untuk garis 5X tambah 3Y sama dengan 15. Kita ambil 0,0. Kita masukkan ke persamaannya. 5X ditambah 3Y sama dengan 15. 5 kali 0 ditambah 3 kali 0, kemudian sini 15. Nah, kita akan mencari hubungannya. Oke. Nah, di sini 5 kali 0 tambah 3 kali 0 yaitu 0 kurang dari 15.
Nah, sekarang kita lihat padahal yang dimau adalah lebih besar sama dengan. Nah, kita cek 0 kurang dari 15. Padahal soal harus lebih dari 15. Sehingga 0 bukan DHP. Berarti yang diarsir yang ke 0-nya arah ke 0 daerah 0, yang bukan DHP sesuai kesepakatan. Nah, ini ralat ya, 0,0 bukan DHP. Sehingga yang diarsir yang ke arah 0,0. Jadi semuanya diarsir ke arah situ. Nah, tapi kita belum bisa menentukan DHP-nya. Karena ini masuk DHP, kemudian sini juga masuk DHP, ya kan? Semuanya ini. Nah, di sini kita cek X lebih besar sama dengan 0. Nah, berarti X-nya harus ke sebelah kanan. Berarti sebelah kirinya X sama dengan 0, itu yang diarsir. Nah, kita arsir seperti ini. Berarti sekarang dia sudah tidak lagi menjadi DHP. Karena data di X harus lebih besar sama dengan 0. Kemudian, Y lebih besar sama dengan 0. Berarti dia sebelah atasnya sumbu X. Berarti yang sebelah bawahnya diarsir. Kan harus di sebelah atas. Berarti yang diarsir yang sebelah bawah. Kita arsir, termasuk yang tadi yang saya titik-titik itu juga ikut diarsir. Berarti dia bukan DHP sekarang. Sekarang sudah kita peroleh himpunan penyelesaian yang mana? Ini ke atas, sini ke atas, oke. Kemudian ke sini, nah terus ke sana. Oke, berarti yang dari bawah titik-titik itu udah enggak, ya hanya yang di sekitar itu. Kita tulis DHP. Gambarnya numpuk-numpuk seperti ini arsirannya. Oleh sebab itu, kemarin saya kasih kesepakatan yang diarsir bukan DHP. Sehingga kita bisa tahu mana DHP-nya, mana bukan. Kalau numpuk-numpuk seperti ini kan agak bingung. Oke, seperti itu ya. Nah, tapi kalau dicetak tetap yang DHP yang diarsir. Oke, selanjutnya ke soal berikutnya. Soal berikutnya yaitu halaman 15 nomor 4B. Kita punya soal seperti ini, yang diarsir adalah DHP. Nah, kita sekarang diminta untuk mencari sistem pertidaksamaan yang sesuai dengan soal di atas, yang memenuhi daerah himpunan penyelesaian sesuai gambar tersebut. Kita memiliki dua garis utama. Di sini ada garis 1, kemudian ada garis 2. Untuk garis yang pertama, kita punya sebuah garis yang melalui 2 titik, yaitu melalui 0,10 dan 4,0. Di sini kita tahu bahwa garis tersebut memotong, ya, memotong di 2 sumbu. Berarti kita bisa menggunakan cara cepat untuk mencari persamaannya, yaitu BX ditambah AY sama dengan B kali A. B-nya itu adalah 10, X ditambah 4Y sama dengan 4 atau 10 kali 4. 10X ditambah 4Y sama dengan 40, kemudian menjadi dibagi 2 ya, 5X ditambah 2Y sama dengan 20. Kemudian sekarang langsung kita cek saja daerahnya. Kita ambil uji titik untuk
0,0 yang paling mudah. 0,0 adalah bukan DHP. Jadi nanti ketika 0,0 kita masukkan ke sini, maka yang kita pakai adalah lawannya. Oke, kita masukkan 5 kali 0 ditambah 2 kali 0, kemudian di sini 20. Nah, di sini kita hasilnya 0, kemudian di sini 20. Nah, 0 sama 20 berarti 0 kurang dari 20. Sehingga pertidaksamaan yang sesuai adalah 5x ditambah 2y lebih. Nah, ini kan kurang dari, berarti kita pakai lebih besar dari sama dengan 20. Jadi yang dipakai adalah lawannya. Karena 0,0 bukan DHP. Kemudian garis yang kedua yaitu memotong sumbu di titik 6,0 dan 0,6. Berarti kita menggunakan cara cepat juga. Ya, BX ditambah AY sama dengan B kali A atau A kali B boleh. Berarti sini 6X ditambah 6 ya, 6Y sama dengan 6 kali 6. Kemudian 6X ditambah 6Y sama dengan 36. X ditambah Y sama dengan 6. Kemudian kita uji titiknya seperti yang tadi, yaitu 0,0, di mana 0,0 bukan DHP. Sekarang kita masukkan 0 ditambah 0, di sini 6. Nah, 0, kemudian di sini 6, ternyata 0 itu kurang dari 6. Berarti pertidaksamaan yang sesuai adalah X ditambah Y lebih besar sama dengan 6. Pertidaksamaannya menggunakan sama dengan karena kedua garisnya tidak putus-putus. Sehingga kita sekarang punya sistem pertidaksamaan, yaitu 5x ditambah 2y lebih besar sama dengan 20, kemudian x ditambah y lebih besar sama dengan 6, kemudian x lebih besar sama dengan 0. Kenapa x lebih besar sama dengan 0? Karena DHP-nya di sebelah kanan y. Nah, di situ bisa dilihat sebelah kirinya tidak diarsir, ya. Kemudian y-nya juga lebih besar sama dengan 0, yang di bawah tidak diarsir, berarti dia yang diarsir adalah di atas sumbu x. Jadi dia berlaku y lebih besar sama dengan 0. Selesai, lanjut ke soal berikutnya, yaitu model matematika. Kita masuk ke model matematika dan juga penyelesaiannya. Ini bisa kalian cek di halaman 17 sampai 18 UK 2. Kita bahas soal nomor 1. Seorang pemborong punya persediaan sebanyak 200 kaleng cat biru dan 360 kaleng cat putih. Pemborong tersebut mendapatkan order untuk mengecat ruang tamu dan kamar tidur di suatu perumahan. Setelah dikalkulasi, ternyata satu ruang tamu menghabiskan 2 kaleng cat warna biru dan 6 kaleng cat warna putih. Sedangkan satu kamar tidur menghabiskan 4 kaleng cat warna biru dan 2 kaleng cat warna putih. Biaya yang ditawarkan kepada pemborong untuk mengecat setiap ruang tamu adalah Rp500.000 dan setiap kamar tidur adalah Rp400.000.
Buatlah model matematika dari masalah tersebut. Nah, inilah asiknya program linear. Kita diminta untuk menentukan model matematika sekaligus menyelesaikannya. Lalu gimana menyelesaikannya? Kita menggunakan gambar seperti tadi dan kita tentukan DHP-nya, yaitu daerah himpunan penyelesaian dan nilai maksimum juga minimum. Sekarang kita akan mencari model matematikanya. Langkah yang pertama adalah memisalkan X dan Y. Nah, yang mana yang dimisalkan? Yang dimisalkan adalah yang tidak memiliki jumlah total. Biasanya yaitu berupa laba, kemudian biaya, terus apa lagi ya, itu laba dan biaya. Langkah berikutnya sekarang adalah membuat tabel. Nah, teman-teman identifikasi dulu di sini di soal ceritanya. Di sini diketahui 200 cat kaleng warna biru, 360 cat warna putih, padahal masing-masing ada dibutuhkan 2 cat warna biru, kemudian 6, terus 4, terus 2. Berarti kan 200 ini jumlahnya 360 juga, berarti tidak mungkin ini yang dimisalkan. Nah, biasanya yang dimisalkan itu adalah yang ada di belakang. Misalnya ini 500.000 dan 400.000 tidak memiliki jumlah total. Tidak ada jumlah biaya, jadi itulah yang dimisalkan. Sehingga kita peroleh ruang tamu sebagai X dan kamar tidur sebagai Y. Sekarang kita buat tabelnya. Diperoleh seperti ini. Nah, sekarang kita isi ruang tamu butuh cat biru 2, kamar tidur butuh cat birunya, ruang tamu dulu yang diisi, cat putihnya butuh 6, kemudian biaya ruang tamu Rp500.000. Kemudian kamar tidurnya butuh cat warna biru 4, kemudian warna putih 2 dan biayanya Rp400.000. Sekarang kita lihat dari cat biru ternyata tersedia 200, ya kan? Tersedia 200 jumlahnya. Kemudian cat putihnya 360. Nah, biayanya tidak ada jumlah total biayanya. Berarti sudah jadi tabelnya cukup seperti ini. Oke, nah biayanya ini disebut sebagai fungsi tujuan atau juga bisa disebut sebagai fungsi objektif. Sekarang kita sudah punya pertidaksamaannya, yaitu 2x ditambah 4y ya, kurang dari sama dengan 200 karena tersedia. Karena tersedia, maka hanya 200 ini tidak boleh lebih dari 200. Sehingga kita menggunakannya kurang dari sama dengan. Berlaku juga untuk yang bawah. Sekarang kita tulis buat modelnya. 2x ditambah 4y kurang dari sama dengan 200. Ya, kemudian ini yang pertama. Bisa kita sederhanakan jadi x ditambah 2y kurang dari sama dengan 100. Berarti nanti yang dipakai ini yang bawah.
Kemudian yang kedua ada 6x ditambah 2y kurang dari sama dengan 360 menjadi 3x ditambah y kurang dari sama dengan 180. Bisa kita tulis kembali menjadi di sini yang pertama x ditambah 2y kurang dari sama dengan 100, kemudian 3x ditambah y kurang dari sama dengan 180, karena banyaknya itu nggak mungkin negatif, jadi x lebih besar sama dengan 0 dan y lebih besar sama dengan 0. Dengan fungsi tujuannya yaitu 500.000 x ditambah 400.000 y. Selesai untuk contoh yang ini. Dan model-model inilah yang akan digunakan untuk mencari daerah himpunan penyelesaian. Sekarang lanjut ke soal berikutnya. Soal selanjutnya ada di halaman 18. Nomor 2. Untuk memproduksi bola lampu, produsen menggunakan 2 jenis mesin. Pembuatan sebuah bola lampu jenis A memerlukan waktu 4 menit pada mesin 1, 5 menit mesin 2. Sedangkan bola lampu jenis B memerlukan waktu 3 menit mesin 1, 7 menit mesin 2. Lama waktu mesin 1 sebesar 1480 menit, lama 2 3720 menit. Jika bola lampu A memberikan keuntungan 1500 dan B 2000, buatlah model matematikanya. Jadi, kalau kalian membaca soal cerita, yang dibaca terlebih dahulu adalah kalimat yang terakhir. Karena biasanya petunjuk soalnya ada di yang terakhir. Kemudian keterangannya cari di kalimat yang atasnya. Oke, sekarang kita lihat di kalimat terakhir. Jika bola lampu A memberikan keuntungan 1500 dan bola lampu B memberikan keuntungan 2000, buatlah model matematikanya. Keuntungan, berarti kita cari di sebelah atas apakah ada totalnya dari keuntungan. Jika tidak ada, maka bisa kita misalkan. Dan keuntungan yang dimaksud bisa menjadi fungsi objektifnya atau fungsi tujuan. Dan tentunya yang dimisalkan sebagai rambu-rambu ya. Sekarang kita misalkan, misal bola lampu A sebagai X, kemudian bola lampu B sebagai Y. Sekarang kita buat sebuah tabel seperti ini. Selanjutnya kita isi. Tabelnya kita isi seperti ini, kita kemudian isikan sesuai dengan soal ceritanya. Bola A di mesin 1 4 menit, kemudian mesin 2 5, sedangkan bola B mesin 1-nya yaitu 3 menit, mesin 2-nya yaitu 7 menit. Kemudian lama kerjanya untuk mesin 1 yaitu tersedia 1480, mesin 2 3720.
Sedangkan untungnya untuk bola A 1.500 dan bola B Rp2.000. Sampai di sini sudah kita bisa lihat. Di sini ada X, kemudian Y. Kemudian berarti ini ditambah, ini karena tersedia ya lama kerja, tidak boleh lebih, ada batasnya. Berarti untuk mesin 1 bekerjanya kurang dari sama dengan 1480, mesin 2 juga kurang dari sama dengan. Berarti sekarang kita peroleh hasilnya, yaitu model matematikanya. X lebih besar sama dengan 0 karena banyak bola lampu. Y lebih besar sama dengan 0, juga sama banyak bola lampu. Karena bola kan tidak mungkin negatif ya. Jadi lebih besar sama dengan 0. Selanjutnya ada 4X ditambah 3Y kurang dari sama dengan 1480. Dan selanjutnya ada 5X ditambah 7Y kurang dari sama dengan 3720. Nah, inilah yang disebut sistem pertidaksamaan dua variabel. Sekarang fungsi objektifnya yaitu 1500 X ditambah 2000 Y. Selesai.